Bab 1886, pasti tidak akan mengecewakanmu. Valentino sedikit tertegun, lalu menatap Caroline dengan ragu. Kak Tommy, lihat, saat kita masih kecil, aku bilang kalau aku akan menikah denganmu saat sudah besar nanti. Saat itu, aku masih tidak mengerti kalau kerabat dekat tidak boleh menikah. Kalau kamu bukan keturunan keluarga Wijaya, aku pasti bisa mewujudkan mimpi masa kecilku, hehe. Ucapan dari Caroline terdengar sangat serius. Hal ini mengingatkan Valentino dengan ucapan gadis ini saat mereka masih kecil. Valentino perlahan menengok dan menatap Caroline dengan serius selama setengah menit. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dari dalam lubuk hatinya, dia benar-benar menyukai Caroline. Namun, rasa suka ini hanya sebatas rasa suka terhadap saudara saja. Valentino sama sekali tidak pernah mempunyai pemikiran lainnya. Namun, hari ini setelah berbincang dengan Hendrik, Valentino jadi mengetahui beberapa hal. Kemudian, saat berhadapan lagi dengan Caroline, Valentino merasa suasana hatinya menjadi agak rumit. Bisa dibilang dia dan Caroline adalah teman masa kecil yang selalu tumbuh dan bermain bersama sejak kecil. Namun, di dalam hati Valentino, dia hanya menganggap Caroline sebagai adik perempuannya. Valentino terdiam lama, lalu dia berbalik dan berkata, "Tapi kalau seperti itu, aku tidak berhak atas tempat ini, kan? Aku tidak berhak berada di wilayah laut keluarga Wijaya dan juga tidak berhak dengan semua yang ada di keluarga Wijaya, jadi aku hanya menjadi orang luar saja." Begitu Valentino selesai bicara, Caroline langsung memeluknya. Dia langsung memeluk Valentino dengan erat meski tubuhnya masih basah. "Kak Tommy, aku tidak suka kalau kamu berkata seperti itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku mengerti satu hal. Meskipun kamu bukanlah keturunan dari keluarga Wijaya, kamu masih berhak atas tempat ini juga berhak atas dirimu. Kakek menyayangimu, begitupun dengan Pak Hendrik dan aku. Keluarga Wijaya ini tidak akan bisa hidup tanpamu. Sejak kecil, kita sudah dibesarkan di sini. Kamu berhak atas tempat ini. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini." Caroline memeluk Valentino dengan kedua lengannya dan berbicara tepat di sebelah telinga Valentino. Mendengar kata-kata dari Caroline, seluruh tubuh Valentino terasa seperti disengat oleh aliran listrik. Benaknya yang selama ini selalu kacau, perlahan-lahan mulai menjadi tenang kembali. 5 menit yang lalu, pikirannya masih kacau dan dia merasa seperti sedang berada di dalam kegelapan. Namun, saat ini, kata-kata dari Caroline seperti sebuah cahaya yang bersinar dalam kegelapan dan menerangi Valentino. Caroline benar. Meskipun Valentino bukan keturunan dari keluarga Wijaya, memangnya kenapa? Tuan Besar Wijaya mengerahkan segala kemampuannya untuk membesarkan Valentino. Kemudian, Pak Hendrik juga mencurahkan semua usahanya pada Valentino dan merawatnya dengan baik selama ini. Kasman, William dan yang lain juga setia pada Valentino. Selain itu, mereka juga tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup mereka demi tuan muda Valentino. Masih ada banyak pelayan keluarga Wijaya yang juga setia pada Valentino. Jadi, bagaimana bisa Valentino meninggalkan mereka? Bagaimana mungkin Valentino punya hak untuk mengatakan kalau dia tidak berhak berada di sini? Dia dibesarkan di tempat ini. Tentu saja dia berhak berada di sini. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya demi melindungi perdamaian di tempat ini. Tuan Besar Wijaya telah memperlakukan Valentino sebagai keturunan keluarga utama dari keluarga Wijaya, jadi dia tidak bisa mengecewakan Tuan Besar Wijaya begitu saja. Valentino harus bisa mengembangkan keluarga Wijaya untuk menjadi lebih kuat sehingga layak dengan semua usaha yang dilakukan oleh Tuan Besar Wijaya. "Caroline, aku mengerti." Valentino memeluk Caroline dengan erat, lalu perlahan melonggarkan tangannya sambil berdiri perlahan. "Kakek, cucumu ini tidak akan mengecewakanmu." Valentino menghadap ke laut sambil bergumam dalam hati. Dia terlihat lebih seperti mengucapkan sumpah yang berat. Ada begitu banyak orang yang sudah berkorban demi Valentino. Jadi, dia tidak bisa mengecewakan harapan mereka begitu saja. Dia juga harus memikul tanggung jawab ini. "Kak Tommy, ada apa?" Caroline berdiri perlahan,
lalu bertanya dengan suara pelan di samping Valentino. Sosok mungilnya hanya setinggi dada Valentino, tetapi dia terlihat sangat serius. Tidak apa, aku hanya tiba-tiba merasakan sesuatu. Cepat pulang, tidak bagus kalau kamu sampai masuk angin, kata Valentino sambil tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya, lalu mengusap kepala Caroline. Keduanya saling tersenyum, kemudian saat melihat penampilan satu sama lain yang terlihat sangat berantakan, mereka berdua langsung terdiam. Kak Tommy, kamu juga harus segera pulang. Caroline mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Valentino, lalu menarik pria itu ke dalam pelukannya tanpa ragu. Oke, ayo kita pulang sama-sama. Valentino tersenyum lembut dan berjalan bersama Caroline menuju ke dalam Pulau Whale. Dalam perjalanan pulang, Caroline terus saja mengoceh dan mengatakan banyak hal. Dia mencoba segala cara demi menghibur Valentino. Valentino hanya tertawa ringan sambil memikirkan hal-hal lain di dalam benaknya. Pada saat ini, otak Valentino akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Hendrik berkata bahwa Valentino dibawa kembali oleh Tuan Besar Wijaya. Namun, Hendrik tidak tahu dari mana Tuan Besar Wijaya membawa Valentino kembali dari wilayah barat. Kemudian, karena takut tidak dapat mengurus Valentino di ketentaraan, akhirnya mereka langsung pensiun dari ketentaraan. Adapun alasan mengapa orang-orang dari keluarga Wijaya tidak pernah mencurigai identitas Valentino, Hendrik mengatakan bahwa Valentino harus membicarakannya dengan Helena. Dulu, Helena pernah mengatakan bahwa dia mempunyai kesulitan tersendiri. Nyonya Besar Wijaya juga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Valentino membenci Helena karena kesulitan yang dialami oleh Helena. Oleh karena itu, hari ini Valentino ingin pergi untuk menyelesaikan semua keraguan di dalam hatinya. Dia ingin pergi mencari Helena dan berbicara baik-baik dengan wanita itu. Di Pulau Whale, kawasan perumahan keluarga Wijaya. Di dalam ruangan Helena, lampu kamarnya terlihat masih bersinar terang. Meskipun sudah larut malam, Helena masih belum pergi tidur. Tak. Helena terus mondar-mandir di tempat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkannya di dadanya dengan ekspresi yang tampak ragu-ragu. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang dan juga merasa sedikit gelisah. Dia juga tahu bahwa Hendrik akan membeberkan semua rahasia pada Valentino. Jadi, sudah jelas sekali siapa sosok yang sedang dia tunggu. Tok. Saat itu, ada seseorang yang mengetuk pintunya. Serak! Helena langsung berhenti, kemudian dia perlahan berbalik dan melihat keluar pintu. Tok. Pintu ruangannya kembali diketuk. Helena menarik napas dalam-dalam sebelum pada akhirnya berkata, "Silakan masuk." Pintu ruangan itu didorong terbuka dengan lembut. Helena juga tidak mengunci pintunya. Valentino masuk dengan pakaian yang sudah basah semuanya. Bahkan rambutnya juga masih meneteskan air. "Tommy, ternyata kamu! Kenapa kamu?" Helena sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Valentino. Namun, ketika dia melihat penampilan Valentino yang basah kuyup, dia langsung terbelalak. Kemudian, dia buru-buru mengambil handuk dan menyeka kepala Valentino dengan lembut. "Cepat ganti bajumu. Ada baju ayahmu, ada baju suamiku di sini. Cepat pakai saja dulu." Helena tanpa sadar mengatakan itu, lalu dia berhenti dan segera mengubah kalimatnya. "Ya." Valentino menganggukkan kepalanya ringan, membiarkan Helena sibuk sendirian. Tidak lama kemudian, Valentino sudah berganti pakaian bersih dan keluar dari kamar. Helena juga sudah membuat 2 cangkir teh sambil menunggu Valentino. "Cepat minum selagi panas untuk menghangatkan badanmu. Jangan sampai kedinginan." Saat berbicara, Helena menarik Valentino untuk duduk di kursi. Kemudian, dia mengambil handuk lagi dan menyeka kepala Valentino dengan lembut. "Tolong berhenti dulu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda." Bab 1887, Masa Lalu.
Perkataan Valentino menghentikan gerakan Helena. Oke. Gerakan Helena terhenti, lalu dia duduk perlahan di kursi. Dia menggenggam handuknya dengan bingung. Ibu bukan ibu kandungku? Tanya Valentino sambil memandang Helena. Meskipun Helena sudah berusia lebih dari 40 tahun, wajahnya tidak memiliki terlalu banyak kerutan. Wajahnya masih terlihat seperti wanita berusia 30 tahun, dia masih sangat muda dan cantik. Memang, wajah Valentino tidak mirip sedikit pun dengan wajah Helena. Helena menatap Valentino selama beberapa detik, kemudian mengangguk ringan sambil menjawab. Bukan. Aku itu anak yang kakek bawa dari luar. Valentino perlahan menggenggam cangkir teh di tangannya dengan erat. Ya. Helena mengangguk lagi. Hati Valentino terasa pahit dan sakit ketika mendengar ini. Sekali lagi, Valentino mendapatkan konfirmasi dari Helena. Konfirmasi kalau dia memang bukan keturunan keluarga Wijaya. Valentino perlahan mengangkat cangkir teh untuk meminum teh, kemudian bertanya. Lalu, waktu itu kalian bagaimana menyembunyikannya dari keluarga utama keluarga Wijaya? Timothy dan yang lainnya selalu mengira aku keturunan keluarga Wijaya. Helena menatap Valentino lekat-lekat. Setelah beberapa saat, Helena mulai berbicara seolah habis membuat keputusan yang sulit. Sebenarnya, ada beberapa hal yang aku juga baru tahu. Karena sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi, aku akan memberitahumu saja. Waktu itu aku hamil dan sudah mau melahirkan. Saat itu, aku berada di pulau bermilik keluarga Wijaya, tapi ternyata aku mengalami persalinan macet. Aku tidak tahu waktu itu Tuan Besar sudah tahu beritanya atau belum, tapi yang jelas saat dia kembali, aku hampir koma dan tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Setelah itu, katanya Tuan Besar Wijaya kembali bersama beberapa orang dan seorang bidan. Tuan Besar Wijaya mengusir semua dokter yang ada dan meminta bidan itu untuk membantuku melahirkan. Beberapa jam kemudian, aku melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah kamu. Begitu Helena bercerita sampai sini, ekspresinya agak sedih, seolah mengingat kenangan yang menyakitkan. Sedangkan Valentino juga tiba-tiba terbelalak. Bagaimana mungkin? Ibu bilang aku bukan anak kandung ibu, tapi ibu bilang ibu melahirkanku. Saat ini, Valentino menjadi bingung lagi. Tommy, dengarkan aku dulu, oke? Helena mendongakkan kepalanya lagi sambil berkata pada Valentino. Valentino berhenti sejenak, lalu mengangguk sambil berkata. Oke, ibu lanjutkan, aku akan mendengarkan. Aku mengira kalau anak yang waktu itu aku lahirkan adalah kamu. Semua orang mengira kalau aku melahirkanmu. Setelah itu, aku baru mengerti kalau aku mengalami persalinan macet dan juga pendarahan. Keadaannya sangat berbahaya. Kemampuan medis Pulau Bro 20 tahun yang lalu masih dalam masa pertumbuhan. Tidak ada dokter hebat, peralatan medisnya juga tidak bagus. Keadaan saat itu adalah meninggal dua-duanya atau menyelamatkan ibunya saja. Aku dengar-dengar dari yang lain, waktu itu Tuan Besar Wijaya menghela napas dan bilang kalau ini semua adalah kehendak langit. Jadi, dia memilih menyelamatkanku dan membiarkan anak itu tidak selamat. Kemudian, dia menempatkanmu di sampingku dan bilang pada semua orang kalau kamu adalah anak yang kulahirkan. Dia juga mengumumkan kalau kamu adalah keturunan langsung generasi ketiga dari keluarga Wijaya, yaitu cucunya sendiri. Saat mengatakan ini, Helena sekali lagi terlihat menderita. Dia benar-benar tidak ingin mengingat kenangan itu lagi. Mata Valentino juga sedikit merah. Kemudian, dia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Kehendak langit? Apa bukan karena ada aku, jadi membunuh anakmu? Nenek bilang kalau aku mempunyai energi negatif surgawi. Karena itu, aku hanya akan membawa kesialan bagi orang lain. Valentino mendongak dan menghela napas ringan, kemudian perlahan mengepalkan tinjunya. Tommy, jangan berpikir begitu. Ini hanya kebetulan. Saat itu tubuhku sudah sangat buruk, aku juga tidak suka olahraga. Ditambah lagi kondisi medis di Pulau Berul juga sangat buruk. Kalau tidak, Tuan Besar Wijaya juga tidak akan banyak berinvestasi dalam penelitian medis. Karena semua masalah ini,
aku jadi mengalami persalinan macet. Sebenarnya aku juga merasa kalau ini adalah kehendak langit. Setidaknya, langit mengirimmu ke sisiku, membuatku bisa merasakan senangnya menjadi seorang ibu. Helena perlahan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Valentino mengepalkan tinjunya sambil bertanya. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, Helena berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Kemudian, semua orang mengira kalau kamu adalah anakku. Termasuk aku sendiri, aku juga mengira seperti itu, begitupun dengan suamiku. Kami mengasuh dan merawatmu dengan baik, sampai kamu umur 3 tahun. Tapi kemudian, setelah mengatakan sampai sini, Helena menghentikan ucapannya. Sampai ayahnya Valentino mengalami kecelakaan dan meninggal. Tuan Besar Wijaya baru mencari Helena dan bilang kalau dia ingin mengurus Valentino. Namun, Helena tidak menceritakan tentang ini. Helena takut kalau Valentino akan menyalahkan dirinya sendiri lagi. Kemudian apa? Valentino bertanya dengan tak sabar. Kemudian, Tuan Besar mencariku dan bilang ingin mengurusmu sendiri. Dan bilang pada kami, orang-orang yang baik padamu, untuk tidak mendekati dan menyayangimu sebelum kamu berusia 18 tahun. Kalau tidak, itu akan melukaimu. Kata Helena perlahan, menceritakan rahasia saat itu. Valentino menarik napas panjang. Ada banyak hal yang benar-benar langsung dia mengerti. Jelas-jelas dia adalah satu-satunya keturunan keluarga utama ketiga keluarga Wijaya. Kenapa dari kecil, dia malah tidak dicintai oleh orang tuanya? Bahkan Nyonya Besar Wijaya juga tidak peduli padanya. Ternyata ini alasannya. Pada akhirnya, itu tetap karena dia adalah pembawa sial. Apa kematian suamimu ada hubungannya denganku? Ibu tidak perlu menjelaskan. Aku tahu, pasti aku yang membunuhnya. Aku sudah mencari informasi. Orang dengan energi negatif surgawi ditakdirkan untuk menjadi kesepian dan membunuh semua orang yang ada di sekitarnya. Pasti aku yang membunuhnya. Lalu kakekku baru mencari orang untuk meramalku, kan? Valentino terisak sambil menatap Helena dengan mata lebar. Helena menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata, Tuan Besar seharusnya sudah tahu takdirmu, tapi dia tidak percaya, jadi dia tidak peduli dengan itu. Dia tidak menganggapnya serius sampai suamiku celaka. Jadi, dia merawatmu sendiri dan ingin menanggung semuanya sendiri. Saat itu, aku sama sekali tidak ingin meninggalkanmu. Aku juga tidak percaya kalau dekat denganmu itu akan mencelakaimu. Bagaimanapun, kamu adalah anakku. Lalu, Tuan Besar baru memberitahuku rahasia saat itu. Tapi, meski aku tahu kamu bukan darah dagingku sendiri, aku sudah merawatmu selama 3 tahun. Jadi, apa bedanya kamu dengan anak kandungku sendiri? Helena menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia membuka laci, lalu mengeluarkan setumpuk foto dan meletakkannya di depan Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk mengambil tumpukan foto yang tebal itu. Sepertinya ada lebih dari 100 foto. Dalam foto itu, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, dan ada yang 5 orang. Foto yang paling ramai itu ada Tuan Besar Wijaya, Nyonya Besar Wijaya, Helena dan suaminya. Bab 1888, konflik terselesaikan. Di foto itu, Helena yang masih muda terlihat jauh lebih cantik dari sekarang. Pemuda di sampingnya juga sangat tampan. Tuan Besar Wijaya juga membuat orang merasa kalau dia adalah orang yang agung dan kuat. Tentu saja, ada seorang anak kecil juga. Di setiap foto itu, ada seorang anak kecil. Anak itu berpakaian rapi, semua pakaiannya dibuat sesuai ukuran tubuhnya. Dalam sekilas, dapat terlihat kalau pakaiannya dibuat dari kain yang bagus. Dia terlihat seperti seorang tuan muda kecil. Ini aku, kan? Valentino menatap orang di foto itu dan bertanya sambil tertawa kecil. Betul, itu kamu. Ini foto kamu sebelum umur 3 tahun. Setelah itu, kita sudah jarang berfoto. Tuan Besar Wijaya bilang kalau foto bisa meninggalkan jejak semangat seseorang. Setiap kali foto, akan menyimpan sedikit semangat itu. Helena pun menyeka air matanya sambil tersenyum.
Valentino melihat foto itu satu persatu dengan penuh kerinduan. Di foto itu, Valentino yang masih kecil tertawa dan membuat ekspresi aneh. Namun, dia bahagia. Valentino juga bisa melihat kasih sayang Helena dan suaminya pada dirinya dari mata mereka. Valentino akhirnya percaya kalau setelah itu Helena tidak mencintai dirinya lagi karena mempunyai kesulitan yang tidak bisa terucapkan. Mereka begitu sayang padanya saat dia masih kecil, bagaimana mungkin bisa tidak menyayanginya lagi? Tommy, Tuan Besar bilang untuk tidak mendekatimu sampai kamu berumur 18 tahun. Dan sekarang, kamu sudah lebih dari 18 tahun. Jadi, teori yang waktu itu dibilang juga seharusnya sudah tidak berlaku. Jadi, aku tetap akan memperlakukanmu sebagai anakku, tapi aku belum tentu berhak atas itu. Helena perlahan menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Saat Valentino masih kecil, Helena sering diam-diam melihat Valentino yang sedang bermain dari kejauhan. Melihat Valentino jatuh, Helena ingin pergi untuk membantu Valentino, tapi dia tidak berani. Helena takut kalau dia benar-benar akan menyakiti Valentino. Jadi, Helena hanya bisa melihat dari kejauhan, berpura-pura acuh tak acuh. Oleh karena itu, dulu saat Valentino jatuh berkali-kali, dia pasti akan bertemu dengan Helena. Kemudian, Helena menatap Valentino dengan acuh tak acuh, seolah sedang meledeknya. Sampai Valentino berdiri, Helena baru pergi dengan ekspresi yang dingin. Namun, kalau Timothy dan yang lainnya ditindas, mereka bisa melapor pada orang tua mereka. Sedangkan Valentino tidak bisa. Walaupun Valentino mencari Helena, Helena juga akan memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Seiring dengan berjalannya waktu, Valentino juga terbiasa. Dia terbiasa ditindas dan menenangkan emosinya sendirian. Bagaimana mungkin Helena tak merasa bersalah? Jadi, Helena mengatakan kalau dia tak berhak menjadi ibunya Valentino. Bu! Saat Helena menundukkan kepalanya karena merasa bersalah, Valentino tiba-tiba berlutut di lantai. Ibu berhak. Aku salah paham pada ibu. Aku sudah salah menyalahkanmu. Aku juga menghancurkan keluargamu. Aku yang seharusnya minta maaf. Valentino berlutut dengan tegak, matanya pun sudah memerah. Tommy! Helena buru-buru berdiri, ingin membantu Valentino berdiri. Ibu, biarkan aku berlutut. Kata-kata Valentino membuat Helena terkejut dan tubuhnya langsung menegang. Panggilan ibu dari Valentino membuat Helena sulit mengendalikan emosinya. Valentino sudah hampir 10 tahun tidak memanggil Helena dengan panggilan ibu. Karena hubungan mereka makin renggang sejak Valentino beranjak dewasa, sampai kemudian mereka seperti orang asing. Setelah bertahun-tahun, setelah kembali mendengar panggilan ibu ini, Helena merasa campur aduk di dalam hatinya. Aku tidak berbakti. Aku sudah salah paham padamu selama bertahun-tahun. Bahkan aku sampai membencimu. Sebenarnya aku yang bersalah padamu. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang aku adalah anakmu. Kita tidak perlu membicarakan masa lalu lagi. Aku, Tommy, adalah anakmu. Begitu menyelesaikan ucapannya, Valentino langsung menghadap Helena dan bersujud 3 kali. Bagus. Anak baik. Ibu tidak keberatan, bagaimana mungkin ibu bisa tidak suka denganmu? Air mata Helena mengalir deras. Dia buru-buru melangkah maju dan duduk di lantai untuk menemani Valentino yang sedang berlutut. Dia memeluk Valentino erat-erat di dadanya. Valentino membiarkan Helena memeluknya dengan erat. Valentino juga sudah lama tidak berada dalam pelukan hangat ini. Helena memeluk Valentino dengan erat, air matanya terus menetes, tapi dia merasa sangat bahagia. Tommyku sudah besar. Ibu sangat bahagia melihat prestasi Tommy, benar-benar sangat bahagia. Hanya saja aku tidak tahu harus membagikan kebahagiaan ini dengan siapa. Ibu akan mendengarkan perkataanmu, kita jangan membicarakan masa lalu lagi. Tak peduli apa yang terjadi dulu, itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, kita harus menjalani hidup dengan baik. Helena terus berbicara sambil memeluk Valentino erat-erat.
Setelah bertahun-tahun, mereka berdua akhirnya menyelesaikan konflik mereka dan tidak bisa menahan perasaan menyesal dalam hati. Meski bukan ibu dan anak kandung, mereka lebih dekat dari hubungan darah. Baik. Valentino mengangguk di dalam pelukan Helena. Setelah itu, Helena membantu Valentino berdiri, lalu mereka duduk berhadapan. Valentino di dalam ruangan selama beberapa jam. Valentino mendengarkan Helena menceritakan tentang masa lalu dan hal-hal memalukan yang dia lakukan saat masih kecil. Ada banyak hal yang selama ini Valentino kira hanya dia sendiri yang tahu. Misalnya, mengambil alat isap rokok milik Tuan Besar Wijaya untuk menggali pasir, mencuri pisau cukur Hendrik untuk mencukur anak domba. Valentino melakukan hal-hal ini secara diam-diam, bahkan Caroline juga tidak tahu. Namun, Helena bisa menceritakan semuanya dengan jelas. Valentino akhirnya tahu kalau Helena selalu diam-diam memperhatikan dirinya. Sambil bercerita, Helena mengupaskan kuaci dan kenari untuk Valentino, kemudian menyuapkannya ke mulut Valentino. Valentino mirip seperti anak kecil yang sedang mendengarkan orang dewasa bercerita. Valentino juga sangat menyukai perasaan diperhatikan yang telah lama hilang ini, jadi dia tidak menolaknya sama sekali. Mereka berdua mengobrol sampai hampir pukul ke-12. Akhirnya Valentino pun berdiri. Tommy, apa kamu tidak ingin mencari orang tua kandungmu? Tanya Helena sambil ikut berdiri. Kenapa harus mencari mereka? Sekarang aku hidup dengan cukup baik, itu sudah cukup. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Bu, aku akan kembali setelah menyelesaikan tugas dari Pak Reza. Mungkin aku tidak bisa mengubah nasibku, tapi selama aku kembali dengan kemenangan, kelak aku bisa mengandalkan seluruh negara Nagon dan tidak akan mengalami kesulitan lagi. Setidaknya, aku bisa hidup tenang seumur hidup ini. Nanti kita bisa tinggal bersama lagi. Helena juga tidak hentinya mengangguk dengan penuh harap. Bab 1889, Tunggu Aku Kembali dengan Kemenangan. Nanti ibu dapat membantuku untuk mengurus anak. Aku sudah berjanji pada Angel untuk berkeliling dunia, jadi tidak boleh mengingkarinya. Ucap Valentino sambil bercanda. Ya, tenang saja. Helena sangat senang, dia sudah mau jadi nenek. Hal ini memang hal yang patut disenangi. Aku akan kembali ke kota Neo besok, kemudian ke kota Makmur untuk menemui Pak Reza. Aku akan membereskan urusannya secepat mungkin, lalu kembali lagi. Ibu cukup menunggu aku kembali di sini. Ucap Valentino dengan serius sambil memeluk Helena. Ibu akan menunggumu kembali dengan selamat. Helena pun mengangguk dengan tulus. Valentino tersenyum, kemudian keluar dari kamar Helena. Setelah keluar dari kamar Helena, sekujur tubuh Valentino terasa enteng. Keraguan dan kebingungan di hatinya sudah menghilang seluruhnya. Kebenciannya terhadap Helena selama bertahun-tahun juga sudah tiada. Valentino merasa dirinya baru benar-benar menyambut kehidupan baru saat ini. Dia cukup membereskan para bandit di wilayah perbatasan, lalu kehidupan barunya akan benar-benar dimulai. Valentino yakin bahwa hari itu akan segera tiba. Ditakdirkan sebatang kara, hidup menyendiri selamanya. Semuanya hanya omong kosong. Kalau dengan menguasai keluarga Wijaya masih belum cukup, aku akan menguasai kota Kama. Kalau itu masih belum cukup, aku akan terjun ke medan perang dan naik ke puncak. Selama aku menjadi kuat, hanya aku yang dapat menentukan nasibku sendiri, tidak ada orang yang bisa ikut campur. Valentino mendengus dingin sambil berjalan ke arah kamarnya sendiri. Saat ini sudah pukul 12 tengah malam. Bulan berada di atas langit, cahaya rembulan pada bir terpantul di tubuh Valentino dan membuat bayangan panjang di lantai. Jalan batu biru di depan sana tampak datar. Valentino terus berjalan dengan tatapan yang tegas dan langkah yang mantap. Seolah-olah tidak ada hal yang dapat menghentikan langkah kakinya. Valentino kembali ke kediamannya, lalu membuka pintu kamar dengan sangat pelan. Sekarang Angel pasti sudah tidur, Valentino tidak ingin mengganggunya. Namun, saat memasuki kamar, Valentino terkejut saat mendapati bahwa lampu tidur di kamar masih menyala.
sedangkan Angel sedang duduk di kasur dan sedang menyibukkan diri dengan suatu hal. Haf! Lelahnya! Setelah Angel memukul pelan punggungnya, dia kembali menunduk dan melakukan sesuatu. Sepertinya dia sedang memegang jarum dan benang. Gerakan tangannya yang kecil tidak berhenti menjahit. Angel? Kamu masih belum tidur? Valentino tertegun sejenak, kemudian mendorong pintu dan masuk. Angel terkejut, kemudian bergegas memasukkan benda di tangannya ke bawah bantal. Apa itu? Tanya Valentino dengan agak penasaran. Bukan apa-apa. Kamu sudah pulang ya, cepatlah istirahat. Aku sudah sangat mengantuk. Angel menatap Valentino sambil tersenyum manis. Valentino tidak terlalu memedulikannya. Dia hanya menganggukkan kepala, lalu pergi untuk mandi air hangat. Air hangat yang mengalir dari atas kepala Valentino membasuh air laut di tubuhnya. Begitu juga dengan perasaan Valentino yang kacau ikut menghilang semuanya. Valentino tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang dulu. Dia hanya ingin dan cukup melakukan hal-hal di depan matanya saja. Setelah Valentino selesai mandi, dia berbaring di kasur dan mengobrol sebentar dengan Angel. Segera, dia mulai tertidur sambil mengorok ringan. Valentino benar-benar kelelahan karena melakukan banyak hal dan mengalami perubahan perasaan yang ekstrem hari ini. Sayang? Angel memanggil Valentino dengan pelan, kemudian mencium wajah pria itu. Kemudian, Angel meredupkan lampu tidur dan mengeluarkan benda di bawah bantalnya. Dia menggosok mata dan menguap, kemudian lanjut menyibukkan diri lagi. Malam itu, lampu tidur di kamar Valentino menyala hingga pukul 5 subuh, baru kemudian mati. Keesokan harinya, Valentino tidur sampai pukul 8. Barulah setelah itu dia bangun dengan segar. Namun, ketika dia menoleh, Angel yang biasanya rajin malah bangun telat hari ini. Valentino bangun dengan pelan supaya tidak mengganggu Angel. Dia menyuruh beberapa pembantu keluarga Wijaya untuk menjaga Angel, kemudian dia pun pergi menemui Hendrik. Dia memberitahu Hendrik tentang kepergiannya hari ini. Meski Hendrik tidak rela, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh Valentino. Selama bisa membasmi para bandit dan menang, Valentino baru akan benar-benar menyambut kehidupan baru. Pak Hendrik, urusan keluarga Wijaya aku serahkan padamu. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari beberapa ahli pengobatan tradisional. Mereka sedang bergegas ke kota Kamer. Kamu harus bekerja sama menerima pengobatannya, anggap saja demi diriku, ya? Valentino menatap Hendrik dengan sangat tulus, begitu juga dengan nada bicaranya yang tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, Tuan Muda Valentino, saya pasti akan bekerja sama untuk menerima pengobatan. Hendrik langsung menganggukkan kepala. Kemudian, Valentino mengatur beberapa pekerjaan lagi untuk Hendrik. Lalu, dia kembali untuk membangunkan Angel dan bersiap untuk bergerak. Angel sudah selesai sarapan dan sedang menunggu Valentino di kamar. Angel, kenapa matamu merah begitu? Apa tidurmu tidak nyenyak? Valentino menatap Angel dan bertanya dengan heran. Saat pergi, Valentino bergerak pelan-pelan karena takut mengganggu Angel dan membuat tidur wanita itu terganggu. Namun, saat ini mata Angel agak merah, bahkan kulit matanya sedikit bengkak. Aku juga tidak tahu, mungkin karena tidurnya tidak nyenyak. Angel menjelaskan dengan suara kecil. Kalau begitu di perjalanan pulang nanti, bersandarlah padaku dan tidur lagi. Valentino tersenyum, lalu menggandeng tangan Angel untuk berjalan keluar. Pantai keluarga Wijaya. Ribuan orang keluarga Wijaya, beserta Hendrik, Helene dan yang lainnya semua berdiri tegak. Valentino, Angel, Mario, Michelle, Caroline, Dhea dan yang lainnya berdiri di atas dek. Sebelumnya Caroline dan Dhea sudah bilang ingin menemani Angel dan menjaga wanita itu hingga bayi Valentino lahir. Sedangkan Mario juga tidak akan menetap kalau bukan karena Valentino berada di sini. Pak Hendrik, Ibu, Nenek, semua orang yang setia pada keluarga Wijaya, aku pergi dulu.
Valentino berdiri di atas dek dengan tangan di punggung sambil tersenyum kecil. "Pak Tommy, selamat jalan!" Hendrik dan ribuan orang lainnya berteriak dengan serentak. "Ingatlah, tunggu kepulanganku. Saat itu adalah saat keluarga Wijaya benar-benar bangkit." Valentino berkata dengan sangat percaya diri. Dia tidak takut dengan para bandit wilayah perbatasan. Dia harus menang, dia juga yakin dirinya pasti akan menang. Jika dia bahkan tidak bisa membasmi para bandit di wilayah perbatasan, bukankah dia terlalu lemah? Jadi, Valentino merasa dia pasti akan menang dalam pertarungan kali ini. Ketika dia kembali dengan kemenangan, dirinya akan memiliki kekuatan dan nama, membayar kesalahannya dulu dan memulai lembaran hidup baru. "Pak Tommy, kami akan menunggu Anda." Hendrik dan yang lainnya mengangguk-anggukan kepala mereka. "Oke, berangkat." Dengan perintah dari Valentino, kapal pun mulai berlayar. Hendrik dan yang lainnya melihat kepergian Valentino dan yang lainnya. Setelah agak lama, mereka baru mulai bubar. "Pak Hendrik, menurut Anda bagaimana?" Tanya seorang pria berusia menengah yang menghampiri Hendrik. "Tentu saja tidak akan ada masalah. Selama Pak Reza melarang Tuan Muda Valentino ke wilayah barat, tidak akan ada masalah. Ketika Tuan Muda Valentino kembali, takdir sebatang kara itu akan dipatahkan." Tatapan Hendrik juga dipenuhi harapan. Bab 1890, sulit dipahami. Harapan Hendrik sangatlah sederhana. Harapannya adalah Valentino dapat hidup dengan damai selamanya. Dulu, Hendrik mengikuti Tuan Besar Wijaya untuk terjun ke medan perang dan berperang di sana-sini. Kemudian, Hendrik melewati begitu banyak hal dengan Valentino. Akhirnya dia pun paham bahwa kedamaian adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Dia yakin Tuan Besar Wijaya membuat keputusan-keputusan ini pasti karena ingin Valentino hidup damai selamanya. Hendrik memberitahu Valentino kebenarannya karena tidak ingin pria itu mempunyai penyesalan selama hidupnya. Dia melarang Valentino menginjak wilayah barat pasti akan membuat Valentino terhindar dari keributan-keributan itu, kan? Setidaknya, seperti itulah menurut Hendrik. Mulai sekarang, Hendrik juga sudah tidak bisa menebak jalan kehidupan Valentino. "Pak Hendrik, apakah kamu sudah memberitahu semuanya pada Tommy?" Helena bertanya dan berjalan maju sambil melihat kapal pesiar yang makin menjauh. "Aku sudah memberitahu yang harus kuberitahukan pada Tuan Muda Valentino." Hendrik terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan lembut. Helena terkejut mendengar ucapan itu, lalu bertanya, "Apa maksudnya yang harus diberitahu? Apakah masih ada hal yang tidak kamu katakan pada Tommy? Kupikir kamu sudah mengatakan semuanya padanya." Mendengar ucapan Helena, Hendrik terdiam untuk waktu yang sangat lama. Helena juga tidak mendesak dan hanya menanti dengan diam. "Tadinya aku juga berpikir demikian. Tapi aku mendapati bahwa sampai akhir aku tetap tidak bisa memahami Tuan Muda Valentino. Sama seperti diriku yang selamanya tidak bisa memahami Tuan Besar Wijaya. Pikiran, kesadaran dan sifat Tuan Muda Valentino membuatku sulit memahaminya. Dia tidak lagi memikirkan masalah yang lalu, bahkan masih mau bertarung ke wilayah perbatasan. Jadi ada beberapa masalah yang harus diundur untuk sementara. Intinya, setelah dia kembali berperang dari wilayah perbatasan, aku akan benar-benar memberitahunya semua yang ku ketahui." Hendrik menyipitkan kedua matanya. Mungkin ucapannya terdengar sederhana, tapi sebenarnya juga sangat sulit dipahami. Helena juga kebingungan karena ucapan Hendrik ini. "Nyonya Helena, lewat obrolan dengan Tuan Muda Valentino kemarin malam, akhirnya aku memahami satu hal. Kebaikan Tuan Besar Wijaya pada Tuan Muda Valentino saat itu mungkin saja bukan hanya karena dia memungut Tuan Muda Valentino. Alasan yang sebenarnya adalah sifat Tuan Muda Valentino benar-benar mirip dengannya yang selalu membuat orang sulit untuk memahaminya. Bahkan aku merasa Tuan Besar Wijaya menaruh semua harapannya pada Tuan Muda Valentino. Kemudian, Tuan Besar Wijaya berharap Tuan Muda Valentino bangkit dan menyelesaikan hal yang bahkan tidak bisa diselesaikan olehnya." Ucapan Hendrik ini membuat Helena makin kebingungan.
Karena Helena juga tidak terlalu mengetahui pengalaman Tuan Besar Wijaya saat itu. Mungkin satu-satunya cara untuk menjawab kebingungannya adalah dengan menanti Nyonya Besar Wijaya untuk pulih dan juga rahasia Hendrik. Jika kedua hal ini disatukan, pasti kebenaran yang asli akan muncul. Namun, Helena juga tidak terburu-buru, bahkan dia tidak ingin mengejar kebenarannya. Dia dan Valentino ditakdirkan untuk menjadi ibu dan anak. Sebagai ibu dari Valentino, dia hanya ingin anaknya hidup damai, sehat dan sentosa selamanya. Hal ini sudah cukup bagi seorang ibu. Aku tidak berharap dia melakukan suatu hal yang mulia. Dia adalah anakku, aku hanya ingin dia hidup tenang selamanya. Pak Hendrik, apakah kamu tahu untuk apa Tommy menemui Pak Reza kali ini? Tanya Helena. Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa Tuan Muda Valentino pasti akan kembali dengan selamat. Hendrik menggelengkan kepala dengan pelan, tatapannya pun menjadi makin yakin. Sepanjang jalan mereka tidak bicara. Valentino yang lainnya terus maju, hingga akhirnya tiba di kota Neo pada sore hari. Tentu saja ada banyak orang yang menyambut mereka di kota Neo. Valentino memberikan mereka perintah lagi, kemudian langsung membubarkan mereka. Sekarang, Valentino sudah mengurus rencana di kota Neo dan kota Kama. Berikutnya dia harus pergi ke kota Makmur untuk menemui Pak Reza. Karena Valentino sudah memutuskan untuk melakukan hal itu, dia juga tidak ingin mengundurnya. Pak Reza sudah sangat menghargainya dengan membiarkannya kembali. Valentino juga bisa membayangkan bahwa Pak Reza pasti menanggung beban yang sangat berat. Berdasarkan sifat Valentino, tentu saja dia tidak akan membiarkan Pak Reza menjadi bahan tertawaan orang lain. Waktu itu Valentino bilang bahwa baik dia akan pergi atau tidak, dia tetap akan menemui dan memberitahu Pak Reza secara langsung. Sekarang sudah waktunya. Valentino mengantarkan Angel ke Gunung Cloud. Dalam jarak 3 km di sekitar Gunung Cloud, sudah ada grup konstruksi yang sedang mengukur tanah. Tentu saja tidak ada orang yang berani membantah perintah Valentino. Mereka terus bergerak dengan cepat. Ketika Valentino kembali dari wilayah perbatasan, tingkat keamanan di sini pasti akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kak Valentino, kali ini kita benar-benar harus mengambil wilayah untuk membangun kota dan membuat garis pertahanan yang kuat. Chris memegang kepala botaknya dan bicara sambil tertawa keras. Mario hanya mengangguk pelan dan tersenyum kecil. Valentino mengangkat tangannya sambil melihat pemandangan di sekitarnya. Hatinya merasa tenang. Kalian sudah membicarakannya dengan warga-warga asli, kan? Jangan berperilaku keras. Meski kita sulit menemukan musuh di kota Neo ini, kita tidak boleh melakukan hal yang sama dengan para bandit. Tapi, kita boleh tidak berbelas kasihan ketika berhadapan dengan musuh. Sedangkan para warga biasa itu tidak ada kaitannya dengan kita. Jangan sampai mengacaukan hidup mereka. Valentino berbicara dengan tegas sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Orang kuat yang sebenarnya akan membuktikan kehebatannya sendiri dengan mengalahkan lebih banyak orang kuat. Hanya orang lemah yang akan menindas orang yang lebih lemah dari dirinya. Kak Valentino, kalau itu tenang saja. Meski aku, Chris, tidak hidup dengan sungguh-sungguh dan tidak berperasaan, aku tetap tahu batasan. Gunung Cloud ini memang terpencil sehingga penduduknya sedikit, jadi sangat mudah untuk bernegosiasi. Biaya kompensasi untuk mengambil wilayah ini juga dinaikkan 3 kali lipat dari harga pasar sesuai perintahmu. Selain itu, Real Estate di bawah asosiasi Valentino Empire, kalau mereka ingin memiliki rumah, kita juga bisa memberikan subsidi yang besar. Intinya, aku akan mengurusnya dengan baik, tenang saja. Chris tidak lagi menunjukkan ekspresi bercanda dan melapor dengan serius. Valentino mengangguk pelan. Tentu saja dia cukup memahami sifat Chris dan Mario. Misalnya, meski biasanya Chris dan Mario seperti tuan muda keluarga kaya, mereka bukanlah anak orang kaya yang suka berbuat sesuka hati. Mereka tahu dengan jelas mana hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jika tidak demikian, Valentino juga tidak akan membiarkan mereka mengikutinya. Baiklah, bagus kalau begitu. Sampai saat itu, kita bangun wilayah tempat tinggal yang besar di sini. Chris, Mario dan juga anggota penting di sisi kita, semuanya boleh pindah untuk tinggal di sini. Sekeluarga besar dan ramai.
Saat mengatakan ini, tatapan Valentino dipenuhi harapan. Chris terkejut mendengarnya, kemudian tertawa keras. Hahaha, Kak Valentino, pikiran kita sama. Kemarin malam aku tidak bisa tidur karena memikirkan hal ini. Sampai waktunya, kalau Anda berteriak ayo minum-minum di Gunung Cloud. Kami akan langsung kemari dengan membawa botol bir. Hahaha. Bab 1891, aku mau pergi ke perbatasan. Makin Chris memikirkannya, dia makin bahagia. Dia pun menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat. Aku rasa bisa. Boleh, boleh. Pada saat itu, seharusnya anak kembar Kak Valentino sudah mau lahir. Aku juga akan bekerja lebih keras. Aku juga ingin punya anak supaya nanti dia bisa jadi teman anaknya Kak Valentino. Ujar Mario yang juga sangat menantikan itu. Chris mengusap kepalanya sendiri dan berkata sambil tersenyum. Mario, apa kamu bisa? Kalau kamu tidak bisa, aku bisa membantumu. Pasti ada hasil. Hei. Plak! Mario langsung memukul kepala Chris. Mario memelototi Chris sambil berteriak dengan serius. Hei, botak! Jangan mengejek istriku! Valentino sangat tidak bisa berkata-kata. Selama dua orang ini bertemu, mereka pasti akan bertarung seperti ayam jago. Mereka tidak bisa diam sejenak pun. Chris mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian belakang kepalanya, kemudian dia berkata dengan kesal. Mario, untung sekarang aku lebih sabar. Kalau dulu, aku sudah membuatmu berlutut padaku. Chris tidak sedang membual. Dulu, Chris adalah anak orang kaya nomor 1 di kota Neo. Mario dan Mark sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Chris. Peraturan yang dulu ditetapkan oleh Chris adalah semua anak orang kaya kota Neo harus berlutut untuk menyambut Chris ketika mereka melihatnya tanpa memandang usia atau identitas. Tidak ada yang berani melanggar peraturan Chris. Mario mengangkat alisnya, lalu dia langsung bersembunyi di belakang Valentino sambil mengadu. Kamu coba saja suruh aku berlutut padamu. Kak Valentino, Chris menindasku. Ku beritahu kamu, ya. Sekarang aku adalah anggota keluarga Wijaya. Aku mau menjadi menantu keluarga Wijaya. Asal kamu tahu saja, Chris, sekarang Michelle sudah menerima marga Kak Valentino. Dia sudah menjadi anggota keluarga Wijaya. Statusku secara alami juga sudah meningkat. Sedangkan kamu, aku akui kalau dulu kamu hebat. Tapi sekarang, kamu sudah tidak hebat. Kata Mario sambil menggoyang-goyangkan jari telunjuknya. Chris memanyunkan bibirnya. Kepalanya yang botak berkilau saat dia berdiri tegak sambil berkata dengan sombong. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu kalau aku masih sama dengan aku yang dulu. Kamu jangan seperti kamu yang dulu lagi. Status lajangmu sudah cukup. Valentino mengulurkan tangannya untuk memegang kepala Chris, kemudian menarik Chris ke samping. Chris memanyunkan bibirnya dengan kesal. Hahaha! Mario yang merasa senang Chris diledek pun tertawa terbahak-bahak. Chris tentu saja tidak akan benar-benar marah. Dia hanya tertawa, lalu berhenti mengungkit masalah ini. Ada banyak orang dengan kepribadian seperti itu. Di depan orang asing, dia galak dan bahkan berperilaku tidak masuk akal. Kalau dia tidak senang, bisa langsung main tangan. Namun, di depan orang sendiri dan teman-teman yang diakui, dia tidak sombong dan bahkan bersedia menjadi lelucon untuk menghibur semua orang. Sudah jelas bahwa Chris memiliki kepribadian seperti itu. Valentino diam beberapa detik, lalu berkata, Jangan membuat onar lagi. Ada yang aku mau beritahu kalian. Mario bersama Chris segera berdiri tegak dan menjadi serius. Mereka berdua berkata dengan serempak. Ada apa, Kak Valentino? Valentino pun tidak bertele-tele. Dia langsung ke intinya dengan berkata, Aku akan pergi ke perbatasan untuk melenyapkan para bandit dan menjaga keamanan serta kedamaian negara kita. Awalnya, mereka berdua tercengang, tapi kemudian mereka mengerti. Masalah Valentino belum sepenuhnya selesai.
Selain itu, Valentino pernah berkata kalau Reza telah memintanya untuk melakukan satu hal. Pada saat itu, Chris dan yang lainnya belum tahu, tapi sekarang mereka sudah mengerti. Melihat penampilan Valentino saat ini, jelas kalau dia sudah membuat keputusan dan menyetujui permintaan Reza. Valentino tidak menunggu kedua orang itu berbicara. Dia langsung menjelaskan. Ketika aku menyelesaikan misi itu, maka akan dianggap sebagai penebusan atas semua kesalahan yang telah aku lakukan di negara. Jadi, aku pasti harus pergi. Mario dan Chris berkata dengan serempak lagi. Kak Valentino, kami akan pergi bersamamu. Chris berpikir sejenak, kemudian menambahkan. Selain itu, aku akan memanggil Kak Kasman dan Kak William. Mari kita pergi bersama. Namun, Valentino malah melambaikan tangannya. Kak Kasman bertanggung jawab atas keamanan wilayah laut keluarga Wijaya. Kak William akan menjaga kota Neo dan bertanggung jawab atas keamanan kota Neo. Jadi, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Chris, kamu ikut aku. Valentino melambaikan tangannya sambil mengatakan rencananya. Baik, kata Chris sambil langsung mengangguk. Sialan! Bagaimana denganku, Kak Valentino? Mario menunggu sampai akhir, tapi dia tidak mendengar rencana Valentino untuk dirinya. Jadi, Mario menjadi merasa sedikit gelisah. Kamu tinggal di rumah saja bersama Michelle. Aku hanya akan membawa Chris. Jelas Valentino. Mario membelalakan matanya, lalu dia segera mengerutkan keningnya sambil berkata. Tidak boleh. Aku harus ikut pergi. Kak Valentino, kamu jangan banyak bicara. Bagaimanapun juga, aku harus ikut pergi. Kalau kamu tidak mengizinkanku, aku akan pergi sendiri. Mario tentu saja tahu betapa berbahayanya medan perang. Mario dan Chris sudah pernah berjuang keluar dari segitiga emas yang merupakan tempat nyawa orang ditelan. Mereka berdua juga sudah pernah berpapasan dengan bandit, tentara bayaran dan lain-lain yang ada di perbatasan. Bagi para bandit, tidak ada yang namanya moralitas. Mereka hanya mementingkan keuntungan. Siapapun yang menghalangi mereka dari merebut keuntungan, mereka pasti akan membunuh tanpa ragu. Mereka sangat berbahaya. Chris mengulurkan tangan untuk mendorong Mario, lalu dia berkata, Apa yang kamu pikirkan? Kamu punya pacar sekarang, jadi kamu punya orang yang perlu dikhawatirkan. Aku berbeda. Aku bujangan dan aku hanya punya ayahku. Selain itu, aku selalu curiga ayahku punya beberapa anak haram di luar. Jadi, aku tidak apa-apa, tapi kamu harus tinggal di sini. Mario mengempaskan tangan Chris, lalu berkata, Bagaimana dengan Kak Valentino? Kak Valentino sudah mau jadi ayah, berarti dia juga tidak boleh pergi. Aku berbeda. Aku harus pergi, tidak ada orang lain yang bisa menggantikanku. Ujar Valentino sambil mengerutkan keningnya. Mario melambaikan tangannya dengan kesal sambil berkata, Kak Valentino, aku sudah pernah bilang kalau mulai hari itu, nyawaku adalah milikmu. Kemanapun dan rintangan apapun itu, aku akan mengikutimu. Karena kami tidak bisa menggantikanmu, maka aku harus mengikutimu dan tetap di sisimu. Kalau tidak, aku merasa bersalah. Mario menatap Valentino dengan mata merah. Sorot matanya tampak sangat teguh. Mario dan Chris sama-sama tahu betapa berbahayanya bertarung di medan perang. Namun saat ini, karena Valentino harus pergi, mereka juga harus mengikutinya. Mereka tidak bisa membiarkan Valentino menghadapi bahaya sendirian. Kak Valentino, jangan ragu lagi. Aku dan Mario akan pergi bersamamu. Kami tidak hanya pandai berbicara, tapi juga akan melakukannya. Ketika kamu dalam bahaya, kita akan berdiri berdampingan karena kamu adalah sahabatku. Kalau kami membiarkanmu pergi ke medan perang sendirian, bukankah itu berarti kami yang berada di rumah adalah sahabatmu yang pengecut? Ujar Chris dengan mata melotot. Meskipun Mario tidak bersuara, ketegasan di sorot matanya sudah mengungkapkan sikapnya.